Saudara, ayah Eki, Ibtu Rudiana, jadi sosok yang paling dicari keberadaannya, terutama pasca Peggy Setiawan bebas. Keluarga Vina mendesak Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Putusan pra-peradilan bebas terhadap Peggy Setiawan tak serta-merta menyelesaikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sejumlah misteri belum terjawab, di antaranya soal keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kapolsek Kapetakan itu disebut sudah tidak terlihat sejak beberapa hari lalu. Sukaesih, ibu kandung Vina, berharap ayah Eki, Ibtu Rudiana bisa muncul ke hadapan publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Pasalnya, sejak kasus ini kembali mencuat, keluarga Vina tak pernah lagi bertemu dengan Rudiana. Sukaesih juga merasa ada yang ditutup-tutupi Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menginginkan ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya sebagai keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya, kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Tak hanya Rudiana, sosok Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki juga mendadak hilang bak ditelan bumi. Aep yang pernah menyebut Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang ada di lokasi saat kejadian masih dipertanyakan keberadaannya. Bahkan keluarga pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Aep. Emang awalnya orang tuanya di sini emang bahkan adik emak itu anak itu ya namanya bocah itu kan di mana aja buktinya kan kerjanya di Cirebon ya karena namanya usaha di mana aja mungkin begitu. Jadi ya sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, mak nggak paham. Sekarang berarti di mana katanya? Nggak tahu sekarang mak nggak pernah ngeliat ini. Tim Liputan Kompas TV berusaha menelusuri keberadaan Aep di kampung halamannya di Bekasi, namun tak membuahkan hasil. RT setempat bilang pernah ada polisi yang meminta keterangan untuk mencocokkan data Aep pada Juni lalu. Juni berarti? Kalau nggak salah bulan Juni ya, malam-malam kita dikumpulin, nggak taunya nyocokin data, nggak taunya datanya sama. Itulah Bimaspol Karangasih. Cuman menanyakan aja, ini bener nggak nama alamat sini gitu. Nggak tahu di mananya. Cuman kebetulan keluarganya langsung kontak ada gitu. Selama pencarian kita nggak tahu juga, emang jarang ketemu orangnya gitu Bu. Jarang ketemu, terus gimana ya? Ya emang jarang ada di sini gitu. Yang saya tahu kan emang keluarga besarnya di Wakarta. Merasa dirugikan dengan kesaksian Aep, Peggy Setiawan melalui tim kuasa hukumnya berencana melaporkan Aep. Peggy menilai kesaksian Aep beberapa waktu lalu merupakan kesaksian palsu. Apakah Kang Peggy sendiri mengenal Aep atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih, tidak pernah kenal sama sekali. Baru mendengar saat dia memberikan kesaksian? Ya benar. Ya terus pertama tuh sangat disayangkan sih kesaksian Aep tuh ya benar tidak bermoral gitu. Kesaksiannya itu palsu banget. Tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep. Tak hanya Peggy, kuasa hukum keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut melaporkan Aep atas dugaan memberikan kesaksian dan keterangan palsu ke Barreskrim Polri. Selain Aep, tim kuasa hukum juga melaporkan saksi bernama Dede atas tudingan yang sama. Kesaksian Aep dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana. Ya patut diduga tidak benar, maka kita uji. Menanggapi laporan tersebut, polisi akan meneliti terlebih dahulu terkait dugaan keterangan palsu dari Aep dan Dede. Polri setiap ada laporan tentu kami menerima, menjadi hak para pelapor, dan tentu
langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan. Tentu ini menjadi pada tugas Polri. Namun tentu kita akan cermati, kita analisis dengan apa yang menjadi bagian daripada laporan tersebut. Penyidikan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kini sudah dibatalkan atas perintah Pengadilan Negeri Bandung. Polisi kembali harus melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat, dan Dian Silitonga di Bareskrim Polri, Jakarta. Kita ke Cirebon terlebih dahulu. Selamat siang Syahri. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, jadi sosok yang paling dicari keberadaannya, terutama pasca Peggy Setiawan bebas. Lalu apakah sudah ada informasi di mana ayah Eki? Ya, baik Okta di studio dan juga selamat siang saudara. Sampai siang ini kami masih belum mendapatkan secara pasti di mana keberadaan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung dari Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang menjadi korban pembunuhan dan pembunuhan di tahun 2016 lalu. Kami sudah berusaha untuk mencari di beberapa titik termasuk di tempat kerja Ibtu Rudiana yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota yang belum juga dapat ditemui keberadaannya. Begitupun ketika kami coba datang ke Polres Cirebon Kota juga tanpa keterangan, sehingga kami tidak mendapatkan kepastian keberadaan Ibtu Rudiana. Permintaan kehadiran Ibtu Rudiana itu sangat kencang sekali dari pihak keluarga Vina, karena permintaan ini berlandaskan seluruh keterangan yang diberikan dari keluarga Vina dan juga harapan-harapan yang dari keluarga Vina kepada Ibtu Rudiana sangat kencang sekali, karena di tahun 2016 Ibtu Rudiana adalah orang yang pertama kali melakukan penelusuran dan juga permintaan beberapa saksi menurut versi dari pihak keluarga Vina. Termasuk keluarga Vina sendiri juga memberikan keterangan kepada Ibtu Rudiana di tahun 2016 lalu. Begitupun dengan publik yang sangat berharap sekali Ibtu Rudiana dapat hadir dan juga dapat memberikan keterangannya agar membuat kasus ini menemukan titik temu, titik terang setelah berbagai macam upaya dan cara yang dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak. Okta. Baik, keberadaan Ibtu Rudiana masih jadi teka-teki saat ini, padahal paling ditunggu soal keterangannya. Lantas apa tanggapan Peggy Setiawan soal menghilangnya Ibtu Rudiana dan saksi kunci AF? Ya, kami hari ini berada di rumah Peggy Setiawan dan beberapa menit yang lalu kami bertanya secara langsung kepada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan menyampaikan, kami bertanya kepada Peggy apakah Peggy mengenal Ibtu Rudiana. Peggy secara tegas mengatakan bahwa tidak pernah kenal dengan nama Ibtu Rudiana. Apakah sempat ditemui di tahun 2016 lalu? Peggy juga menyatakan tidak pernah ditemui, tidak pernah dihubungi. Dan hanya mendengar nama Ibtu Rudiana itu melalui media massa yang sampai saat ini masih terus mencari kebenaran atas kasus Vina dan juga Eki yang belum juga tuntas sampai saat ini. Untuk keterangan lengkap dari Peggy Setiawan terkait wawancara kami tadi, kami sampaikan kepada Anda, Putri. Kenal nggak sih Peggy dengan Pak Rudiana itu? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Pernah bertemu nggak? Pernah ditanya-tanya sama dia? Enggak pernah. Harapan saya semua ya semoga bisa klarifikasi lah gitu. Jadi kebenaran terungkap gitu ya. Di berita-berita mendengar nama Rudiana kalau Peggy? Ya kalau di berita-berita sih mendengar sosok Rudiana mendengar. Seperti kesaksiannya Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah dihubungi. Dan justru yang terakhir yang diharapkan oleh Peggy Setiawan adalah sama seperti keluarga Vina, agar Ibtu Rudiana hadir dan juga memberikan keterangan untuk membuat kasus ini terang benderang. Tak hanya kepada Rudiana, Peggy Setiawan juga sangat meminta dan siap bila dipertemukan dengan AF. Bahkan pada saat AF menunjukkan Peggy Setiawan berada di lokasi tersebut. Peggy sangat meyakini bahwa dirinya siap untuk berada di lokasi tersebut, bertemu dengan AF, dan untuk memberikan pertanyaan secara tajam kepada
kepada AF seperti apa yang dulu disaksikan oleh AF sehingga menuduh Peggy Setiawan berada di lokasi. Padahal Peggy Setiawan pada malam hari itu berada di Bandung. Okta. Ya, baik, dari Cirebon kita ke Barreskrim Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat siang. Kemarin keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu. Lalu bagaimana progres pelaporannya? Apakah ada saksi-saksi yang akan dipanggil? Ini tentu bergantung pada tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki terhadap Aib dan juga Dede, Okta. Tapi sampai dengan saat ini memang belum ada saksi yang dipanggil oleh penyidik terkait dengan laporan tersebut. Yang jelas sampai dengan saat ini laporan tersebut sudah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Hal itu sudah disampaikan oleh Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo kemarin kepada wartawan, dan saat ini laporan masih dalam proses analisis untuk menentukan, untuk menemukan apakah betul laporan tersebut ada unsur tindak pidananya atau tidak. Dalam hal ini pelapor menduga bahwa terlapor Aib dan Dede ini melakukan atau memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah menggunakan pasal 242 KUHP, di mana pelapor ini menduga bahwa Aib dan Dede dalam keterangannya yang sebelumnya mengaku melihat atau berada di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada malam kejadian, kemudian melihat 5 terpidana ada di lokasi kejadian, dan kemudian juga sempat melihat aktivitas Vina dan Eki melintas di lokasi kejadian, kemudian juga sempat melihat ada keributan pada malam kejadian, ada pelemparan yang dilakukan oleh warga dan sebagainya. Itu dianggap tidak benar oleh tim kuasa hukum dari para terpidana kasus Vina dan Eki. Nah, klaim itu dasarnya adalah kesaksian yang diperoleh dan Eki, tapi sampai dengan saat ini belum disampaikan siapa saksi-saksi maksud oleh kuasa hukum para terpidana. Nah, tentu itu yang diharapkan nanti bisa diungkap oleh penyidik Mabes Polri, apakah betul Aib dan Dede ini kemudian memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan kalau memang ada dinyatakan ada unsur pidana tersebut, tentu juga harus diungkap begitu ya, apa motifnya, apakah ada orang lain yang terlibat dalam hal itu. Nah, tentu hasil atau perkembangan hasil penyelidikan dari laporan ini dibutuhkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni akan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi ini nanti tentu akan dipantau bagaimana perkembangan hasil penyelidikannya, dan tentu saja ini akan disorot oleh publik karena nanti hasil penyelidikan laporan ini juga akan menentukan nasib dari para terpidana dan juga sekaligus untuk membuktikan menangani kasus ini. Okta. Baik, laporan dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede sudah diterima Mabes Polri dalam proses analisis dan belum ada saksi yang diperiksa. Tentu kita tunggu nanti bagaimana pendalaman dari polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Barreskrim Polri, dan sebelumnya ada Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.